Kedustaan di warung kopi malam itu, langit Jakarta lagi panas-panasnya. Rizky, 22 tahun, nongkrong di rooftop warung kopi langganannya bareng dua temannya, Jojo dan Tika. Obrolan mereka sudah jauh dari tugas kuliah, masuk ranah yang bikin galau, hidup setelah mati. Gue sih gak percaya kiamat itu literally kita dibangkitin lagi, kata Jojo sambil nyeruput es kopinya. Bayangin aja, badan kita udah jadi debu, nyampur sama tanah, dimakan bakteri. Mustahil lah disusun lagi. Tika ngangguk, iya, bro. Itu kayak software dihapus permanen. Gak ada backup. Ya udah, selesai. Rizky diam, tapi dalam hati setuju. Dia anak muda yang mikirnya logis. Kalau udah mati, ya udah. Rizky, dalam hati, gue setuju. Gak mungkin dia balikin gue kayak pertama kali. Udah gak logis. Inilah kedustaan itu. Rizky, kayak anak Adam lainnya, ragu sama kuasa Allah untuk membangkitkan. Dia lupa kalau yang bikin dia dari gak ada jadi ada, pasti bisa bikin dia ada lagi. Rizky ke Jojo, tapi, kalau gitu, apa gunanya kita capek-capek ibadah, ya? Jojo, ya buat damai di dunia aja, kaye. Buat diri sendiri. Saat itu, Rizky merasa kosong. Tanpa adanya hari perhitungan, hidup ini cuma main-main yang sebentar. Celaan di tengah drama beberapa hari kemudian, Rizky lagi nonton series bareng Tika. Seriesnya tentang konflik spiritual. Di satu adegan, ada tokoh yang bilang, Tuhan itu butuh perantara, butuh anak, biar kita gampang conek. Tika langsung nyeletuk, ih, bener juga ya. Konsep Tuhan yang cuma Ahad Esa itu kan kayak dingin banget, jauh. Kalau ada, anak, atau proyeksi, kan jadi lebih personal, lebih terasa cintanya. Rizky mulai mikir, iya juga ya. Di media sosial, banyak yang ngomong gitu. Rizky merasa konsep itu lebih relatable. Dia lupa sama inti ajaran yang dia dapat dari kecil, tauhid. Rizky ketika, berarti, mungkin konsep Tuhan yang kita peluk selama ini kurang fleksibel ya. Terlalu kaku. Tika, mungkin, kaye. Kita kan butuh sosok yang mirip, kita buat nyampein pesan cintanya. Rizky pun jatuh ke dalam celaan itu. Dia lupa Allah itu Al-Somad, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak butuh siapa-siapa, apalagi anak. Ini adalah bentuk dari celaan yang disampaikan Allah, mereka mencelaku, ucapannya. Allah telah mengambil seorang anak, padahal aku adalah Ahad Maha Esa, dan tempat memohon segala sesuatu, Al-Somad aku tidak beranak dan tidak pula diperangkan, dan tidak ada bagiku satupun yang menyerupai. Panik atek dan panggilan salawat hidup Rizky mulai berantakan. Tugas numpuk, dia putus sama pacarnya, dan dia ketahuan bohong ke orang tuanya. Dia merasa hidupnya chaos total. Dia merasa dia pantas kena murka Tuhan. Malam itu, dia kena panik atek di kamarnya. Dia merasa dosa-dosanya, keraguan-keraguan logisnya, dan celahannya pada tauhid, itu semua kayak beban beton yang nimpa dadanya. Rizky teriak pelan, gue yakin gue udah gak bisa dimaafin. Murkanya pasti udah di puncak. Tiba-tiba, dia teringat pada pesan lama dari kakeknya. Pesan itu cuma dua kata, salawat aja, nak. Rizky, yang lagi hopeless banget, coba aja. Dia ambil ponselnya, nyari lafaz salawat. Dia ulangi pelan-pelan, Allahumma salli, ala Muhammad, teks sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, dia ingat hadis yang pernah dia dengar dulu sekali. Hadis yang seolah jadi whisper dari alam lain, sesungguhnya rahmatku kasih sayangku mengalahkan murkaku. Rizky, dalam hati, gemetar mengalahkan. Rahmatnya lebih gede dari murkanya. Berarti, meskipun gue udah bikin kedustaan dan celaan sefatal ini, masih ada pintu. Pikiran itu kayak oksigen yang disuntikkan ke paru-parunya. Dia sadar, rahmat Allah itu adalah janji yang sudah dia tetapkan untuk dirinya sendiri, bahkan sebelum Rizky lahir. Murka itu ada, sebagai konsekuensi, tapi rahmatnya selalu menjadi yang paling dominan. Itu adalah default setting alam semesta. Balik ke basic, Rizky bangkit. Dia ambil air wudhu dan salat. Dia benar-benar merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Dia sadar, keraguan dan celaan itu cuma tipuan logikanya yang terbatas. Rizky berdoa, ya Allah, Engkau Ahad, tidak butuh anak. Engkau Al-Somad, tempat bergantung. Aku percaya, Engkau akan membangkitkan aku lagi. Aku minta ampun atas kedustaan dan celaanku. Keesokan harinya, di warung kopi,
Jojo dan Tika kaget melihat Rizky lebih tenang. Jojo, lo kenapa, Kaye? Muka lo fresh. Rizky, gue cuma riset pikiran, bro. Gue sadar, kita gak bisa pakai logika kita yang kecil ini buat ngukur kuasa Allah. Gak ada yang mustahil buat dia. Dan kalau kita salah, pintu maafnya selalu lebih gede daripada kesalahan kita. Tika, maksud lo, Rizky, maksud gue gini, kalau lo bikin error di coding, lo bisa undokan. Nah, kesalahan kita itu ibarat error. Tapi rahmat Allah itu adalah tombol undo yang unlimited. Karena dia sudah janji, rahmatku mengalahkan murkaku. Rizky, senyum jadi, jangan sampai kita mendustakan kuasanya untuk balikin kita kebangkitan, dan jangan sampai kita mencela keesaannya Ahad. Jalan keluarnya cuma satu, balikin ke tauhid murni. Rizky lalu mengajak teman-temannya untuk salawat. Rizky, yuk, kita kirim salawat buat Nabi kita, yang ngajarin rahmat ini. Biar hati kita tenang, teks Shallallahu alaihi wasallam. Mereka pun diam sejenak, mengucap salawat di tengah bisingnya kota. Rizky tahu, selama janji abadi itu berlaku, setiap anak Adam, sebandel apapun, selalu punya jalan pulang.